Shalom. Shalom. Si Tuhan, Bu Meli memang semangat, penyemangat saudara. Iya, saya percaya bahwa puji-pujian kita tadi sangat memberkati Bapak Yahweh. Amin. Amin. Ya, kita tadi sudah katakan bahwa Yahweh ku dahsyat, Amin. berkuasa. Amin. Amin. Apakah semua tadi mengatakan kata-kata ini saudara dalam pujian? Amin. 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 Iya. Coba kita katakan lagi secara bersama-sama. Yahweh ku dahsyat, berkuasa. 1, 2, 3. Yahweh ku dahsyat, berkuasa. Amin. Iya. Sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Yahweh ku dahsyat, berkuasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Nanti kita akan memahami, ya saudara, perkataan kita tadi. Sesuai dengan tema firman Tuhan gereja kita minggu ini, bulan ini saudara, yaitu mengubah duka cita menjadi sukacita. Siapapun kita pernah mengalami yang namanya duka cita. Apapun itu alasannya, dasarnya, ya mungkin bentuknya itu berbeda-beda. Mungkin duka cita dikarenakan saudara, orang yang kita kasihi pergi untuk selamanya. Mungkin duka cita saudara yang disebabkan oleh karena sakit penyakit, atau duka cita disebabkan oleh karena masalah, apapun jenis masalah itu, sehingga membuat kita mengalami yang namanya duka cita. Sebaliknya akhirnya tidak bisa bersuka cita, saudara. Ini dialami secara umum setiap manusia, ya, baik yang di dalam Tuhan maupun yang tidak di dalam Tuhan. Baik manusia secara umum, saudara, tetapi sesungguhnya tidak buat kita yang telah mengerti dan memahami firman Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Saudara, ayat dasarnya ya hari Rabu kemarin kita sudah baca ya, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-12. Ini merupakan satu doa ucapan syukur Daud ya. Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-12. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau telah mengubah duka citaku menjadi tari-tarian. Engkau telah menanggalkan pakaian kabungku dan mengenakanku ikat pinggang sukacita. Ini sampai dibuat pujian ya. Aku yang meratap telah kau ubah. Pak Miki bisa ya? Oh, belum pernah dengar. Iya. Ada satu lagi. Kau ubah ratapku jadi tarian-tarian. Iya. Kau bukakan kain kabungku. Ada satu lagi. Kalau nggak salah sampai 3 lagu ya. Yang satunya lagi apa ya? Tadi saya pagi-pagi nyanyi sama Pak Gembala, lupa ya. Ya, kira-kira seperti itu ya saudara. Itu sampai diciptakan menjadi 3 lagu ya, dengan nada yang berbeda. Ini merupakan sebuah doa ucapan syukur Daud ya, ketika dia saudara dikejar-kejar oleh Saul, alias dia miris mengalami kematian. Mengubah duka cita menjadi sukacita. Saudara, kita akan belajar beberapa alasan kenapa duka cita itu
harus diubah menjadi sukacita. Yang pertama, saudara, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ya, kita baca sama-sama Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, 23. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama. Kita tahu bahwa bahwa Elohim, bahwa Bapa Yahweh turut bekerja, saudara, dengan singkatnya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tentunya ini, saudara, tidak hanya berbicara mengenai perkara-perkara yang baik saja, tetapi ini juga berbicara mengenai keadaan-keadaan yang tidak baik sekalipun, ya, bahwa Bapa Yahweh itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amen. Sekalipun keadaan itu tidak baik, saudara. Ya, tentunya saya dan saudara pernah mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Ya, dan secara umum juga semua manusia bisa mengalami hal ini, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dengan arti kata, sekalipun ada keadaan yang tidak baik, sekalipun ada keadaan yang buruk, saudara, di balik semuanya itu sesungguhnya Dia tidak tinggal diam. Dia ikut campur tangan. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Maka jangan, saudara, segan-segan untuk selalu menyanyi seperti ini, ya. Saya belajar setiap ada masalah, ya, ada keadaan yang tidak baik, begitu cepat terlintas di dalam pikiran dan hati saya, kemudian keluar dari mulut saya selalu berkata, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, semua bisa menjadi baik. Saudara, kenapa kita mengatakan seperti ini? Karena kita percaya kepada penjunan hidup kita, saudara. Dia selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita berduka cita. Amin. 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 Ya. Kadang kan ada orang yang ketika menghadapi masalah, saudara, dengan otomatis begitu cepat pikiran menjadi kalut. Ya. Hati mulai menjadi kacau. Mulai muka menjadi muram. Saudara. Ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Dia penjunan hidup kita, selalu bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita dalam keadaan apapun, saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita.
Maka ketika ada masalah, saudara, yang kita pikirkan itu bagaimana jalan keluarnya. Ya. Bukan kenapa ini harus terjadi. Apalagi saudara yang terparah kalau sampai menyalahkan Tuhan. Saya kan sudah berbuat begini dan begitu. Saya kan sudah melakukan ini untuk Tuhan. Kenapa ini terjadi? Saudara, namun juga tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita kadang-kadang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik. Keadaan yang sulit bahkan sekalipun, saudara. Nah, ketika keadaan yang tidak baik, keadaan yang sulit sekalipun, kalau Tuhan izinkan terjadi, itu semata-mata karena Tuhan sedang melatih kita, saudara. Kita sedang dilatih olehnya supaya kita menyadari bahwa sumber hidup kita itu adalah Tuhan. Amin. Bahwa penguasa hidup kita itu adalah Tuhan. Amin. Bahwa yang perlu kita andalkan di dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Bahwa yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Jadi kita sedang dilatih untuk menyadari, saudara, hal-hal tadi untuk kita akhirnya menuju kepada sebuah kemenangan demi kemenangan. Karena kita memang adalah lebih dari pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena Tuhan Yesus bertanding, saudara, di kayu salib. Dia bukan hanya menang saja, tapi pertandingan dia itu sampai akhirnya dia mengalami yang namanya kematian. Karena dia mati untuk kita, maka kita lebih daripada pemenang, saudara. Amin. Amin. Ya, ada sebuah kisah yang terjadi. Ini kisah nyata, saudara. Seorang anak Tuhan di Amerika Serikat. Suami istri dari Jakarta merantau ke Amerika sebagai TKW, saudara. Mereka kerja. Dan suatu saat mereka dapat pekerjaan itu merawat orang jompo. Ini ada suami istri yang dua-duanya udah lansia, saudara, udah tua. Dan tinggal hanya berdua saja di rumah itu. Karena anak-anaknya, saudara, semuanya sudah keluar rumah, anak-anaknya sudah mandiri semua. Suatu waktu ketika terjadi COVID kemarin, suami istri ini juga akhirnya kena, saudara. Dan akhirnya dua-dua masuk ke rumah sakit. Itu tidak hanya cukup 2 minggu seperti di sini ya, dirawat 2 minggu. Enggak salah, sampai berapa bulan gitu ya. Hingga akhirnya suami istri TKW ini, saudara, mereka terus merawat tuannya, saudara. Namun sebelumnya tuannya itu lupa membayar mereka, saudara. Jadi gajinya tuh sempet nggak dikasih berapa bulan begitu. Dan akhirnya tuannya masuk rumah sakit, mengakibatkan, saudara, TKW ini, mereka anak Tuhan, saudara, kehabisan uang. Ya, karena
namanya orang sudah tua, saudara, jadi bisa lupa, ya, lupa membayar gaji kepada asisten atau pembantunya, saudara. Tapi dengan begitu setia suami istri ini, tetap dia merawat tuannya, karena di sana, saudara, kalau di sini orang kena COVID begitu masuk udah tidak bisa bertemu dengan keluarga. Tapi kalau di sana lain, saudara, diberikan kesempatan keluarganya untuk merawat. Nah, istrinya begitu rajin, saudara, mereka memperhatikan tuannya sampai akhirnya tidur itu di rumah sakit juga, membawa tikar gitu ya di kolong tempat tidurnya. Dan beberapa waktu kemudian akhirnya mereka suami istri ini kehabisan uang. Mereka karena kos, ya saudara, tidak bisa bayar kosnya lagi. Jadi akhirnya tidurnya di mana? Di rumah sakit itu. Mereka mau makan sudah tidak bisa makan lagi karena uangnya sudah tidak ada. Dan akhirnya suaminya kerja, saudara, sambil kerja siang dia kerja untuk supaya bisa makan. Tapi istrinya begitu setia, dia tetap merawat tuannya, saudara. Sampai akhirnya tuannya itu sembuh. Pulang kemudian dibawa ke rumah. Rumahnya cukup besar, saudara, karena mereka ini adalah orang kaya. Nah, waktu mereka sudah di rumah, kemudian tuannya nih ingat, setelah dia lihat catatan, oh ternyata saya belum memberikan gaji kalian ya udah berapa bulan ini. Terus bagaimana kalian makan? Kalian bisa tinggal? Ya, kami tidak bisa kos lagi, jadi akhirnya kami tinggal di rumah sakit. Ya, untuk makan, terus yang si bapak ini bilang siang saya bekerja hanya untuk bisa dapatkan makanan kami saja. Saudara, secara logika ini tentunya sebuah keadaan yang tidak enak. Wajar kalau mungkin suami istri ini harusnya waktu sakit ditinggalkan mencari pekerjaan yang lain. Apalagi sudah dia bekerja kepada orang yang sudah pikun. Ya. Tapi karena suami istri ini cinta kepada Tuhan, saudara, jadi mengakibatkan dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia setia, saudara. Ya, sekalipun keadaan itu tidak baik, dia tidak punya apa-apa, sampai makan pun juga tidak bisa, saudara. Kalau suaminya tadi nggak cari pekerjaan di tempat lain. Suatu saat, karena sudah semakin tua tuannya, dua-duanya akhirnya meninggal, saudara. Ketika dua-duanya meninggal, suami istri akhirnya ini dipanggil oleh mungkin seperti notarisnya lah gitu ya. Dan anak-anaknya juga pulang kumpul setelah suasana duka, saudara, dan kemudian dibacakan ya ahli waris akan kekayaannya. Ternyata semua rumahnya, hartanya dijatuhkan kepada suami istri ini, saudara. Dengan satu alasan, merekalah yang menemani saya. Ya, dalam keadaan tidak baik, mereka terus menemani saya. Dalam keadaan saya miris meninggal, mereka tetap ada bersama dengan saya. Jadi akhirnya suami istri ini menjadi orang kaya mendadak, saudara. Kemarin ada teman kami pendeta dari Jakarta.
ya, sempat pelayanan ke Amerika, ya, jadi dikasih tinggal di dalam rumahnya, kemudian suami istri ini membuat sebuah acara pelayanan seperti kayak KKR seminar, saudara, dan semuanya dibiayai oleh suami istri ini. Dia menjadi orang kaya mendadak. Tidak ubahnya kadangkala, saudara, kita diizinkan Tuhan untuk melewati keadaan-keadaan yang tidak enak, yang sulit bahkan. Namun ketika kita menyadari bahwa Dialah penjunan hidup kita, bahwa Dialah pemilik hidup kita, saudara, tidak ada alasan untuk kita berduka cita oleh karena sesuatu. Amin. 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 Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan, kita berontak dan lain sebagainya. Sebab di setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, ini alasan pertama, saudara. Dia mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Amin. Kemudian yang kedua, saudara, Dia menghendaki untuk kita memang untuk bersuka cita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Ini hanya satu kalimat saja, saudara, tetapi manfaatnya begitu dahsyat dan besar. 2, 3 kita baca. Hendaklah kamu selalu bersuka cita. Katakan kanan kirimu, selalu bersuka cita, saudara. Selalu bersuka cita. Selalu bersuka cita. Ya. Selalu bersuka cita. Iya. Belum ketemu jodoh, sukacita karena Dia menyediakan yang terbaik. Amin. Dompet kosong, sukacita karena Dia pemelihara hidup kita. Amin. Nampaknya banyak ya. Ya. Karena sukacita itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Ketika kita bersukacita, maka kita memiliki semangat, saudara, dalam hidup ini. Ketika kita bersukacita, maka roh kita pasti menyala-nyala. Dan satu kerinduan kita untuk kita selalu ingin melayani Tuhan. Bersukacitalah, saudara. Ini firman Tuhan ya, yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kenapa sih manusia itu sulit kadang-kadang atau tidak bisa bersukacita? Ada hari-hari kita masih sering sedih, saudara? Halo? Atau kita sudah banyak tersenyum akhir-akhir ini tahun 2025? Amin. Suami istri sukacita selalu? Mulai hari ini perhatikan ya, jika pasanganmu tidak bersukacita, ingatkan. Amin. Amin. Jangan dimarahi. Ada apa? Diem-diem aja. Ngomong ada apa? Coba tersenyum, kamu pasti tambah cantik, pasti tambah ganteng. Amin, saudara. Amin. Ya. Sukacita itu asalnya dari mana, saudara? Bersumber dari mana? Tuhan.
Betul, sukacita kita dari Tuhan. Dia berdiam di mana, saudara? Hati. Dalam hati, setuju? Iya. Masalahnya, saudara, siapakah yang bertahta di dalam hati kita ini? Kalau yang bertahta di dalam hati kita ini, saudara, adalah Tuhan, kita izinkan Dia yang memerintah atas hidup kita, Dia bertahta atas hidup kita. Saya percaya sukacita itu akan terus terpancar, saudara. Amin. Ya. Ketika hati kita ini dikuasai, kita nggak usah jauh-jauh ngomong tentang si jahat, saudara, atau setan. Dikuasai oleh diri kita sendiri, sehingga kita berjalan menurut pengertian kita sendiri. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Atau, saudara, kita biarkan hati kita ini, saudara, dikuasai oleh dunia. Ada ayatnya? Nggak ada, saudara. Ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, di mana hartamu berada, di situ Hatimu berada. hatimu berada. Ya, tandanya apa sih, saudara? Kalau hati kita ini sudah dikuasai oleh harta kita atau uang, saudara. Sekalipun kita tidak nyanyi, tetapi itu dengan sendirinya berjalan. Ya. Memang nggak salah, saudara. Cari uang salah atau enggak? Tidak. Nggak salah. Tetapi ketika pikiran kita sudah uang dan uang, sampai kadang-kadang kita lupa memikirkan tentang Tuhan. Kalau enggak, mungkin nggak ada, saudara, dibuat pujian itu ya. Apa yang dicari orang? Iya. Begitu melek mata, yang dipikir apa? Pekerjaan, uang, bagaimana uang bisa berlipat, bagaimana semakin bertambah. Ya. Tapi ada sebaliknya, dikatakan, siapa yang dicari Tuhan? Saya. Ya, ini kan kontradiksi, saudara. Tiap begitu buka mata, kita buka mata, pikiran kita uang, pekerjaan. Padahal Tuhan setiap waktu selalu mencari dan menunggu kita. Ya, bahkan kadang-kadang tidak ada kesempatan lagi untuk waktu bersekutu dengan Dia. Ya, nggak ada kesempatan lagi waktu untuk curhat sama Tuhan, saudara. Lebih parah lagi curhatnya di mana-mana. Akhirnya jadi gosip. Padahal kita punya tempat curhat yang tepat, yaitu kepada Dia. Ya. Tidak sedikit orang konglomerat, orang kaya, saudara, tidak bisa tidur. Sebetulnya kan mudah, apa alasannya kenapa tidak bisa tidur? Saya percaya saudara bisa menjawab. Ya, saya tuh senang sekali kalau lihat Pak Gembala itu. Ya. Begitu ngantuk, biar di kursi pun tidur. Begitu ngantuk, saudara, baru kena bantal sedikit langsung nyenyak tidur, saudara. Begitu mudahnya tidur, saya pikir. Ya, saudara,
ketika kita izinkan Tuhan yang bertahta di dalam hidup kita, pasti sukacita itu selalu ada pada kita. Amin. Ini firman Tuhan, kenapa orang kok jatuh berbagai-bagai pencobaan, masalah demi masalah. Firman Tuhan juga berkata, orang yang ingin cepat kaya, ya, seringkali dia akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Kaya boleh nggak? Boleh. Kalau perlu harus, saudara. Ya. Tetapi ketika kita semakin diberkati oleh Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan memberkati kita. Kita tahu rencana Tuhan ketika Dia memberkati kita. Saya percaya kita pasti, saudara, tidak akan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Kita bisa ngetes, saudara. Kadang-kadang kan ada barang yang berharga, misalnya itu tiba-tiba hilang dari tangan kita. Salah satu contoh saja, misalnya handphone, saudara. Tiba-tiba hilang, sakit nggak kita rasanya hati? Halo? Sakit nggak? Enggak ya, biasa, puji Tuhan, saudara. Kalau biasa, saudara rasa biasa, nggak ada apa-apa, rasanya biasa aja, puji Tuhan. Haleluya. Dapat HP baru. Tiba-tiba emasnya hilang, sakit nggak? Emas kan harta yang kecil tapi berharga tinggi, betul nggak, saudara? Betul. Atau ada kerugian-kerugian yang kita hadapi. Ketika saudara ya mungkin sakit, tapi itu hanya lewat saja. Tapi ketika kita bisa bersyukur, tandanya hati kita tidak dikuasai oleh harta atau dunia ini. Amin. Amin. Ya. Tapi kadang-kala di dalam hidup ini kok kita sudah benar gitu ya. Rasanya udah melakukan hal yang baik, yang benar. Saudara, kok ada aja kesusahan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu sedang menuntun kita untuk kita terus memiliki sikap yang benar sesuai dengan firman-Nya. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Ya, 2-3 kita baca sama-sama. Sebaiknya bersukacitalah karena kamu mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, supaya ketika kemuliaan-Nya dinyatakan, kamu pun dapat bersukacita dan bergembira. Ya, nanti saudara boleh baca satu pasal ini, saudara. Ya, seharusnya sikap kita sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Ya, penderitaan itu bisa diakibatkan oleh karena kesalahan kita, dosa kita. Tapi penderitaan itu juga bisa diakibatkan, saudara, oleh karena kita melakukan kebenaran, oleh karena nama Tuhan. Ya. Namun ketika, saudara, kebenaran itu ada pada kita, sekalipun penderitaan itu menghampiri kita, saudara, tetapi itu tidak akan pernah bisa mengurangi sukacita kita. Jadi jangan takut, saudara. Memang kita sudah benar, kita tidak salah, kita di hadapan Bapa sudah benar, saudara. Ya, Dia sedang menyediakan kemuliaan-Nya bagi kita. Tapi kalau penderitaan itu oleh karena kesalahan dan dosa kita, tentunya kita harus bertobat. Ya. Karena, saudara,
Sesungguhnya penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang sifatnya sementara. Masalah-masalah yang kita hadapi itu sifatnya hanya sementara. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ya, kita baca lagi sama-sama 2-3. Sebab kami tahu jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, Elohim telah menyediakan sebuah rumah yang kekal di surga yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Ya. Ada rumah yang kekal yang sedang dibangun di surga saat ini buat kita, saudara. Waktu kita di dunia ini hanya sementara. Untuk itu jangan izinkan perkara-perkara dunia ini menguasai hidup kita. Sekalipun memang itu kita perlukan, saudara. Sebab di dalam kitab Kejadian yang pertama, ketika dia firman, dia berkata kok, taklukkanlah kuasai bumi. Jangan kita yang dikuasai dan ditaklukkan oleh bumi. Ya. Keadaan apapun mungkin saat ini, ada hal yang tidak enak kita hadapi, saudara. Ingat bahwa itu semua sifatnya hanya sementara. Yang terakhir, saudara, kenapa kita harus bersuka cita? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Sesungguhnya, saudara, ketika Dia pergi ke surga, Dia telah mengirimkan Roh Kudus buat setiap kita. Amin. Roh Kudus itu yang memberikan penghiburan kepada kita. Roh Kudus itu yang terus akan menguatkan kita. Roh Kudus itu yang terus akan meneguhkan kita. Saudara, untuk itu bergaullah terus dengan Roh Kudus. Waktu-waktu yang berharga ini, saudara, adalah waktu-waktu di mana ketika kita suka bergaul dengan Dia, maka sukacita kita tidak akan pernah padam, tapi sukacita kita terus akan melimpah-limpah sampai akhirnya, saudara, kita dapat menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.